Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kembali kita melanjutkan materi tentang administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen bandwidth menggunakan Quitry pada router mikrotik. Untuk lebih memudahkan kegiatan praktik ini, di sini saya modul tutorialnya bisa di download dari blog, yaitu Habib Ahmad Purba wordpress.com, tentang manajemen bandwidth. Misalnya di kolom pencarian bisa dicari bandwidth. Nah, jika sudah diketikkan, maka nanti akan kita temukan artikel tentang atau modul tentang manajemen bandwidth dengan mikrotik Quitry. Kali ini kita akan mempraktekkannya di dalam aplikasi simulator atau emulator lebih tepatnya, menggunakan. Jadi sebelum kita praktekkan, maka terlebih dahulu aplikasi Genestry seperti yang di layar saya ini sudah dijalankan, dan pastikan image router mikrotik sudah dipasang, sehingga kita tinggal melakukan atau membuat desain topologinya dan mengkonfigurasinya. Nah, ini Genestry sudah saya buka. Lalu pemasangan servernya kita cancel aja. Lalu pada pembuatan project kita buat sebuah project, misalnya konfigurasi Quitry pada router mikrotik. Menggunakan Quitry pada router mikrotik. Oke, jika sudah dibuat projectnya, lalu kita simpan. Namun sebelum kita buat topologinya, kita perhatikan dahulu topologi yang ada pada modul agar lebih memudahkan kita di dalam melakukan praktek simulasinya. Dalam praktek simulasi ini kita menganalogikan ada cloud atau internet masuk ke dalam modem. Nanti dalam simulasi kita ini digantikan dengan switch, lalu masuk ke router boot atau router mikrotik. Dari jaringan lokal di router mikrotik disambungkan ke klien melalui klien. Di sini ada 3, klien 1, 2, dan 3. Sebelumnya saya jelaskan di sini terdapat keterangan tentang uplink dan downlink. Uplink itu adalah kapasitas untuk upload totalnya 96 kbps. Lalu kapasitas downloadnya atau di mikrotik istilahnya uplink dan downlink. Di sini untuk downloadnya 288 kbps. Itu total untuk seluruh jaringan ini. Lalu dari kapasitas ini, karena kita masalkan di sini ada 3 klien, maka secara teori masing-masing kapasitas uplink dan downlink ini dibagi 3 sesuai dengan jumlah klien, sehingga untuk uplink 96 kbps dibagi 3, maka diperoleh 32 kbps setiap klien untuk uplinknya. Demikian juga untuk kapasitas totalnya 288 kbps, maka untuk 3 klien secara teori adalah 32 ya, artinya 32 kbps 96 kbps untuk setiap klien. Jadi saya ulangi, 32 kbps ini untuk masing-masing klien diperoleh dari pembagian dari total 96 kbps dibagi 3 klien. Demikian juga untuk downlinknya diperoleh dari 96 ini diperoleh dari pembagian kapasitas total 288 kbps dibagi jumlah klien sebanyak 3 sehingga diperoleh 96 kbps.
Nah, kita di sini jaringan internet menggunakan DNS 192.811. Lalu untuk gateway di sini misalkan adalah 192.168.256.4/24. Mungkin nanti karena di sini kita praktekkan di dalam menggunakan genestry, maka kita akan buat nanti mungkin sedikit ada perubahan untuk IP di DNS. Oke, langsung saja mengenai deskripsi kenapa perlu melakukan manajemen bandwidth. Nah, mungkin bisa dibaca di bagian deskripsi ini. Oke, kita langsung ke pembuatan desain topologinya dahulu. Karena kita menggunakan topologi atau aplikasi genestry, maka terlebih dahulu kita pasang dahulu routernya. Kita buat seperti topologi di dalam modul ini. Walaupun tidak sama persis, nanti secara topologi dia hampir sama. Lalu dari router kita buat switch tadi di sini pengganti modem. Lalu dari modem naik ke atas ke cloud. Kemudian dari mikrotik ke jaringan lokal kita butuh lagi switch. Dari switch baru kita memerlukan 3 buah klien. Di sini klien saya ambil dari PPCS. Jadi di sini tidak ada konfigurasi, hanya berupa konfigurasi terminal aja nanti dari PC yang dilakukan dari konsol. Oke, sekarang kita perhatikan topologi di gambar ini. Jadi mungkin sedikit tidak sama persis bentuk gambar topologinya, tapi secara konsep atau bentuk topologinya itu adalah hampir menyerupai. Pertama, dari klien 1 kita hubungkan ke adapternya, lalu dihubungkan switch di port 1. Lalu kita hubungkan kabel PC2 ke switch, masuk ke port 2 di switch. Klien 3 masuk ke switch port 3. Lalu dari switch hubungkan ke mikrotik, kita ambil port 8 misalnya, masuk ke ether 2. Lalu dari ether 2, ether 1 masuk ke modem. Di sini ether 1 kita masukkan ke switch pengganti modem tadi. Lalu dari switch kita hubungkan ke cloud. Nah, di sini kita belum bisa switch belum dikonfigurasi sehingga tidak bisa connect. Jadi secara topologi ini kita konfigurasi dengan klik kanan pada cloud, lalu kita pilih di bagian generate Ethernet NIO-nya, kita pilih NPCap loopback adapter. Kenapa? Di sini saya jelaskan dahulu sebelum kita lanjutkan. Di sini kita buka dulu Open Network Connection-nya, lalu di bagian cek adapter. Perlu saya jelaskan sebelumnya, pas saya menggunakan PC ini atau kita kenal dengan PC host, sudah terkoneksi internet menggunakan adapter atau network Ethernet dengan IP DHCP di sini 192.168.4.120. Oke, lalu dari akses internet di PC host ini akan kita sharing ke adapter Genestry. Jadi Genestry, ketika kita menginstal Genestry maka akan disediakan sebuah adapter sebagai media komunikasi antara aplikasi dengan PC host. Sama seperti halnya dengan aplikasi VirtualBox. Ketika VirtualBox diinstal, maka ada sebuah adapter namanya di sini Virtual Host Only Network sebagai media atau adapter penghubung antara aplikasi VirtualBox ke dalam PC host. Ya, jadi hampir mirip antara VirtualBox dengan
Genestry, sama-sama membuat adapter. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, internet dari Ethernet ini kita share ke NPCap loopback adapter, yaitu adapter milik dari Genestry. Caranya kita klik kanan pada network yang terhubung ke internet, lalu pilih properties, lalu ke tab sharing. Di sini kita allow user to connect to this computer's internet connection. Kita sharing ke adapter milik Genestry, yaitu NPCap loopback adapter. Yang ini NPCap loopback adapter, lalu OK. Nah, biasanya setelah kita sharing, maka pada adapter network yang memiliki akses internet akan tampil keterangan share yang menunjukkan bahwa sudah di-share. Nah, hasil share-nya itu nanti akan ditandai dengan perubahan IP address pada NPCap loopback, yaitu kita klik internet protokol versi 4-nya akan berubah menjadi 192.168.1.371. Nah, kita kembali melihat topologi kita dulu. Di sini gateway pada topologi adalah 192.168.254. Maka kita jadikanlah ini sebagai IP di 192.168.254. Nah, lalu ini kita tutup. Kita kembali ke topologi. Setelah kita ganti IP adapter loopback menjadi 192.168.254, maka itu sebagai gateway untuk jaringan di topologi ini. Nah, kembali kita ke pembuatan topologi di Genestry. Tadi kita akan mengkonfigurasi cloud-nya. Maka agar connect kabel dari switch ke cloud, maka di sini kita konfigurasi generic Ethernet Neo-nya kita ganti menjadi milik Genestry adapter, yaitu NPCap loopback adapter. Lalu kita add. Nah, ini muncul sudah sebuah adapter. Ke cloud, lalu kita hubungkan kabel dari switch 1 melalui port 1 ke cloud. Tinggal klik ke Neogen Ethernet tadi. Nah, dengan demikian di sini sudah kita lihat sudah terhubung secara fisik antara cloud, switch, mikrotik, router, switch dan ke jaringan lokal. Jadi ini kita anggap jaringan lokal. Kita buat lower. Nah, lalu saat jaringan ini sudah jadi berupa sebuah topologi, maka kita buat dulu keterangan. Di sini sesuai dengan topologi gateway adalah 192.168.26254 per 24 saja. Misalnya kita buat DNS-nya 192.168, samakan aja dengan gateway 26254 dan 888. Logi ether 1 26253 192.168.26253 per 24 tentunya. Lalu di ether 2 kita lihat kembali topologinya 200 254 per 24. Lalu ke jaringan lokal 200.201 dan 202 dan 203. Sekarang kita copy saja ini duplikat. Kita buat di sini
1 maaf 192 maaf 200 1 24. Lalu kita buat di sini IP saja. Gateway-nya 100, maaf lagi salah lagi. 200 254. Lalu DNS kita nggak usah buat lagi DNS karena di sini sudah ada keterangan tentang DNS. Ini kita copy, ganti 1 jadi 2, copy lagi, ini 3. Jadi di sini konfigurasi IP address di klien kita konfigurasi secara manual. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita buat topologinya, maka kita jalankan perangkat-perangkat di dalam jaringan ini dengan mengklik tombol start, sehingga nanti semua poin yang ada di masing-masing perangkat ini akan berubah menjadi warna hijau. Nah, oke. Pertama kita lakukan konfigurasi dasar, ya, konfigurasi awal, ya. Dimana konfigurasi awal ini pertama tentang Ethernet. Di sini Ethernet, Ether 1 ke internet, Ether 2 ke lokal. Sebenarnya ini hanya option saja, tidak terlalu dibutuhkan, ya. Nah, baik. Karena yang menjadi fokus utama di sini adalah router mikrotik. Maka kita jalankan mikrotik, kita jalankan dari konsol. Lalu kita masukkan usernya adalah admin, passwordnya 0. Lalu kita print dahulu interface print. Di sini ada keterangan bahwa Ether 1, 2 dan 3, 4 dan 5. Itu ada 5 lokal. Oke. Jadi tidak perlu kita buat di sini komen, ya. Langsung saja kita konfigurasi IP address. IP address-nya kita sudah lihat. Caranya kita ketik dahulu IP address add address untuk Ether 1 dahulu, itu 192.168.26253/24. Interface-nya kita letakkan di Ether 1. Nah, jika sudah, sebenarnya bisa kita lanjutkan dengan menggunakan script ini untuk terus sampai ke konfigurasi Query. Namun di sini saya ingin agar lebih memudahkan, kita konfigurasi perangkat ini menggunakan Winbox. Maka kita cari dahulu Winbox-nya di desktop. Nah, di sini ada Winbox, kita jalankan. Lalu kita browse. Nah, sebelum kita browse, tadi kita lihat dulu Open Network di PC host. Di sini kita disable dahulu VirtualBox Host Only Network agar tidak konflik dengan Winbox. Oke. Tadi ini Winbox sudah kita buka. Lalu kita cek agar connect ke mikrotik. Tadi bisa menggunakan MAC address atau bisa menggunakan IP address. Contohnya di sini saya menggunakan MAC address. Izinnya menggunakan user admin, passwordnya 0, lalu connect. Nah, di sini oke kan saja pada tampilan yang ada. Nah, tadi kita di bagian interface. Di interface tadi ada Ether 1, Ether 2. Di interface ini bisa kita tambahkan komen. Kalau tadi tidak sempat menambahkan komen di konsol, bisa juga dilakukan di interface dari Winbox. Caranya tinggal double klik saja.
Lalu kita tambahkan komen di sini internet. Oke. Nah, seperti ini. Lalu Ether 2 lokal. Internet dan Ether 2 interface ke jaringan lokal. Lalu kita tutup. Lalu di bagian IP address untuk selanjutnya membuat IP address. Tadi kita sudah membuat IP address menggunakan konsol ini yang diarahkan ke Ether 1. Lalu kita tambahi untuk Ether 2 nya. Kita ketikkan 1.200.200.254/24. Ini kita arahkan ke Ether 2. Lalu apply. Oke, jadi ini sudah tertampil IP address. Berikutnya ke IP route atau gateway. Kita periksa di sini route-nya adalah, oh maaf ya, di sini IP address untuk jaringan lokal 253. Benar? Oh, di sini 254 ya. Di topologi 254. Oh, kita biarkan aja 254. Jadi saya ulangi, pada topologi Ether 2 itu 254. Maka sesuai dengan jaringan kita juga IP-nya juga 200.200.200.254. Oke, sesuai topologi aja. Lalu tadi saya buat IP route untuk memasukkan gateway. Gateway-nya adalah ini 192.168.26254. Caranya kita masuk ke add. Lalu di sini biarkan 0,000/0. Lalu di bagian gateway-nya kita tambahkan IP yang berasal dari jaringan di PC host, yaitu 192.168.26254. Maka kita tulis di sini 192.168.26254. Lalu apply. Pastikan nanti hasilnya ada reachable melalui Ether 1. Lalu oke. Sudah selesai pembuatan gateway. Lalu kita masuk ke DNS. DNS-nya adalah 192.168.1. Ini agak beda dengan di topologi berapa tadi? 192.168.256.254. Kita lihat topologi kita. Topologi kita adalah 192.168.256.254 dan 8888. Oke, kita buat aja di sini IP DNS. Kita masuk ke server 192.168.256.254. Lalu kita tambahi 8888. Nah, setelah kita tambahi 88 ada 2 DNS. Lalu kita pastikan kita checklist allow remote request-nya, lalu apply dan oke. Nah, DNS sudah kita buat. Maka kita masuk ke konfigurasi firewall. Di sini chain-nya source-NAT, action-nya masquerade, dan out interface-nya adalah melalui Ether 1 internet ya. IP firewall. Lalu kita masuk ke tab NAT. Baru di sini kita buat tambahkan chain-nya sudah otomatis source-NAT. Out interface-nya kita pilih Ether 1, sudah otomatis Ether 1 ya. Lalu di bagian action-nya lalu kita pilih masquerade agar klien-klien tadi mempunyai terwakilkan di masing melalui Ether IP yang memiliki akses internet di jaringan Ether 1. Lalu apply, oke. Ini hasilnya. Nah, jika sudah demikian, coba kita tes dengan menggunakan terminal. Kita coba ping ke Google. Jika berhasil ping ke Google, itu berarti tidak ada masalah. Interface di jaringan PC host tadi atau npcap loopback tadi sudah berfungsi. Lalu pada klien ini belum ada connect internetnya karena klien belum kita setting IP-nya. Maka sekarang kita setting IP di klien. Caranya masuk ke PC 1, kita casing melalui konsol saja.
Caranya ketikkan IP, lalu IP-nya adalah ini 200.200.201 per 24. Lalu gateway-nya adalah ini, kita buat spasi lalu masukkan gateway-nya 200.200.200.254. Enter. Proses checking for duplicate address. Nah, berhasil, IP-nya sudah dapat 200.200.201. Lalu kita masukkan DNS, IP DNS. Lalu kita tinggal masukkan IP DNS-nya. Yaitu tadi 192.168. Lalu DNS kedua 888. Lalu enter. Oh, salah di sini. Lalu kita cek dengan cara show IP. Nah, di sini sudah berhasil bahwa IP-nya 200.201, gateway ini 22254 dan DNS ada 2. Lalu kita langsung saja kita uji ping ke Google. Nah, ini sudah berhasil connect ke Google. Lalu di PC 2 masuk saja konsol, masukkan IP-nya, IP 200.200.200 2/24. Lalu gateway-nya 200.200.200.254. Enter. Checking IP sekarang, mencari apakah ada duplikat. Lalu kita masukkan IP DNS 192.168.200, masalah tadi ya, 192.168.256.254. Lalu jika berhasil, kita coba lihat show IP-nya. Nah, jika sudah tampil seperti ini berarti sudah oke. Lalu kita coba ping ke Google untuk koneksi cek internet, dan sudah berhasil. Kita sekarang ke PC 3, klik kanan dan konsol, kita masukkan IP-nya, IP 200.200.200.253 ya, per 24. Gateway-nya 200.200.200.254. Address, nah juga berhasil. Lalu kita masukkan IP DNS, yaitu 192.168.26254, lalu koma untuk DNS keduanya 888. Enter. Kita show IP kan untuk melihat IP saat ini. Nah, sudah berhasil. Google. Nah, juga sudah berhasil. Oke, sampai di sini konfigurasi awal atau konfigurasi utama dasar sudah berhasil dan connect ke internet. Sekarang kita akan konfigurasi untuk manajemen bandwidthnya. Nah, di topologi ini saya buat dahulu bahwa uplink sama dengan 96 kbps. kbps sesuai dengan gambarnya. Uplink 96 kbps, downlink 288 kbps. Lalu untuk masing-masing klien 32 dan 96. Untuk masing-masing klien ini up dan down. Langsung saja buat sini kbps per 96 kbps. Ya, seperti ini. Ini saya duplikat sama dengan di ether di
di klien 2, dan ini juga saya duplikat sama juga dengan di klien 3. Nah, ini sekarang yang akan kita konfigurasi. Nah, untuk konfigurasinya, pertama kita masuk dahulu ke IP firewall mangle. Caranya ini kita tutup dahulu. IP firewall, lalu mangle, lalu di sini kita add. Nah, untuk source address-nya kita masukkan adalah IP client 1. Walaupun nanti di sini adalah yang diterima itu adalah langsung IP networknya per 24. Lalu untuk actionnya kita buat di sini MAC connection. Lalu untuk new MAC connectionnya di sini karena masih kosong bisa kita ketikkan contohnya MAC client 1. Pertama untuk chainnya adalah pre-routing. Kemudian untuk source addressnya di sini kita buat networknya saja, yaitu 200.200.0/24. Karena tadi di topologinya itu adalah 200. Jadi yang dimasukkan adalah networknya, jadi 0/24. Lalu apply OK. Saya ulangi, chainnya pre-routing, so addressnya adalah IP networknya. Lalu di actionnya kita buat MAC connection. Lalu di bagian new connection MAC-nya adalah kita tanda itu MAC client 1. Lalu apply OK. Lalu ditambahkan lagi di bagian manggil tadi, kita add lagi yang baru. Kalau tadi namanya MAC connection, nah sekarang kita buat MAC packet. Masuk ke bagian general. Di sini chainnya masih pre-routing. Lalu yang tadi kita buat di MAC connection itu MAC client 1. Lalu di bagian actionnya kita pilih di sini. Kalau pertama tadi MAC connection, sekarang kita pilih MAC packet. Lalu di new paket MAC-nya di sini belum ada, maka kita buat, karena untuk client 1 kita tulis contohnya client 1. Jadi bebas, hanya saja sebagai keterangan yang mengidentifikasi bahwa ini client 1. Nah, jika sudah, saya ulangi, general, chainnya pre-routing, connection MAC-nya MAC client 1, di bagian actionnya MAC packet, lalu di bagian new MAC, di bagian paket MAC adalah client 1. Lalu apply OK. Jadi ini ada dua untuk client 1, yaitu MAC connection dan MAC packet. Lalu kita buat lagi yang baru untuk klien kedua. Nah, tapi sebelum sampai ke klien kedua, kita tuntaskan dulu yang di klien 1 tadi. Ini masih di manggel. Kita lanjutkan ke bagian query-nya. Masuk ke query. Lalu tab query. Lalu di sini kita buat sebuah query yang baru. Namanya kita buat contohnya downlink atau downlink client 1 aja. Downlink client 1. Kemudian untuk parentnya kita buat
lokal aja. Ada sini lokal. Kita pilih yang ke Ether 2, yaitu yang lokal. Saya ulang ya. Ether 1 tadi internet, Ether 2 ke jaringan lokal. Lalu kita cari di sini limit add-nya. Limit add-nya adalah, karena ini untuk downlink, limit add-nya adalah 96 kbps. Maka kita tulis 96K. Kemudian pada paket MAC-nya lalu di bagian MAC limitnya adalah sebanyak berapa? Sebanyak MAC limit ini kita analogikan bahwa seandainya satu PC tidak menggunakan internet, maka kapasitas downlinknya itu akan dialihkan ke salah satu PC yang ini, sehingga max limitnya menjadi 2 kali lipat dari limit add yang tadi 96 kbps dikali 2, sehingga menjadi 2. Jadi sekarang kita ganti max limitnya menjadi 192 kbps. Nah, oke. Lalu apply. Oke. Downlinknya untuk klien 1. Lalu untuk uplinknya kita buat lagi yang baru. Di sini kita beri nama uplink klien 1. Lalu variannya ke internet, yaitu Ether 1. Baru limit add-nya, kita lihat limit add-nya itu adalah 32 kbps. Kita masuk ke MAC paket aja dulu, yaitu ke klien 1. Lalu limit add-nya 32K. MAC limitnya 64, sama seperti downlink tadi, 2 kali lipat kita buat jadi 64K. Dengan seandainya dianggap satu klien nanti tidak online atau tidak digunakan. Lalu apply. Oke. Nah, ini sudah tampil downlink dan uplink untuk klien 1. Ya, pisahkan sedikit di sini untuk pengaturan query dan menggel ya. Nah, lalu sekarang kita kembali lagi ke menggel untuk klien. Caranya add lagi. Lalu di bagian general, chainnya prerouting, lalu source addressnya sama tadi, itu 200 per 24. Lalu di bagian extend kita pilih MAC connection. Lalu di bagian new MAC connectionnya, di sini kan masih yang kita buat tadi MAC connection klien 1, klien 2 kan belum. Jadi ini kita ganti aja, klien 1 kita edit menjadi klien 2, kita tambahi maksudnya agar lebih cepat saja dalam penulisannya. Lalu apply. Oke. Ini untuk klien 2. Lalu kita buat lagi untuk MAC paketnya, karena ini masih MAC connection, kita tambahi. Lalu di bagian chainnya prerouting
Lalu di bagian connection MAC-nya kita pilih yang tadi kita buat, yaitu MAC client 2. Lalu di bagian action-nya kita pilih paket sekarang, MAC paket. Lalu di bagian new MAC paketnya sudah ada punya client 1, sekarang kita tambahi, kita hilangkan 1 jadi 2 karena ini untuk client 2. Lalu apply, oke. Nah, kita sekarang pengaturan untuk Quick-Tree-nya untuk client 2. Caranya masuk ke Quick-Tree, lalu tambahkan namanya. Sekarang kita buat downlink client, ini salah tulis ya, downlink client 2. Perannya itu ke jaringan lokal ya, atau Ether 2. Kemudian MAC paketnya adalah ke client 2. Lalu limit add-nya sama seperti di client 1 sebanyak 96.000 atau 96k. Lalu MAC limitnya 2 kali 96 sama dengan 192k. Apply, oke. Ini downlink untuk client 2. Lalu kita tambah lagi untuk uplinknya, uplink client 2. Lalu perannya di sini adalah melalui interface Ether 1. MAC paketnya adalah client 2. Kemudian limit add-nya sama seperti client 1, yaitu 32k. Sementara max limitnya adalah 64 atau 2 kali 64k. Lalu apply, oke. Nah, sudah ada 2 klien di sini, tinggal 1 klien lagi. Sekarang balik ke firewall, kita 3 general, chainnya rerouting, source addressnya itu 200 200 200 0 per 24. Lalu di bagian actionnya kita masuk ke MAC connection. Lalu di bagian new MAC connectionnya kita tambahkan untuk yang ketiga, client 3. Lalu apply, oke. Nah, sudah dibuat MAC connection untuk client ketiga. Lalu kita tambahkan untuk MAC paketnya. Sini pre-routing untuk chainnya. Lalu di bagian connection MAC-nya kita pilih client 3, MAC client 3. Lalu actionnya kita pilih MAC paket. Di bagian new MAC paketnya, di bagian new paket MAC-nya kita pilih, kita tambahkan untuk client 3. Lalu jika sudah apply, oke. Nah, selesai untuk di firewall mangle-nya di client 1 2 3. Lalu kita tambah balik ke Quick-Tree. Sekarang kita buat namanya untuk Quick-Tree-nya adalah downlink client 3. Variannya adalah di jaringan lokal. MAC paketnya di client 3. Lalu limit add-nya adalah 96k kilo. MAC limitnya adalah 192 kilo.
lalu apply. Oke. Lalu kita tambah lagi untuk uplinknya, uplink klien 3, korennya di ether 1 Ethernet, MAC paketnya di klien 3, lalu limit add-nya 32K, paketnya adalah 64K. Nah, jika sudah apply, oke. Kita periksa lagi downlink untuk 1 2 3. Uplink, oh ini ada salah pengetikan, uplink. Kita double klik aja, kita ganti tambahkan dengan n. Uplink, apply, oke. Oke, sudah seragam. Nah, jika sudah, nah sekarang kita uji. Saat ini kita lihat byte-nya ini sudah jalan untuk ketiga klien, baik di MAC maupun MAC paket. Sekarang coba kita tes dengan menggunakan ping. Kita ulangi tadi. Oh, ini mikrotik, maaf. Kita ke klien 1, kita coba ping ke Google dengan properti min-l agar continue, enter. Lalu kita lihat di mikrotik. Nah, di sini mikrotik ether. Nah, di sini klien 3 yang bergerak. Apa saya salah tadi? Klien 3, klien 2, klien 1. Oh, saya salah. Di klien 1 bukan min L tapi min T. Enter. Kita lihat klien 1 ada perubahan byte-nya di sini, add downlink dan uplink klien 3 yang bergerak. Apa salah tadi pemberian IP address? Kita periksa dahulu. Ctrl C, kita coba kita show IP dulu. 200.200.201 ya. Berarti ini klien 1. Nah, di sini yang bergerak itu adalah klien 3. Byte-nya itu naik. Sekarang coba kita tes di PC 2. Kita gunakan min T, yang bergerak yang mana? Tidak bergerak ya. Masih klien 3, baik uplink maupun downlinknya. Kita masuk ke PC 3, kita tambahkan juga min T. Lalu kita periksa di sini. Oh, tidak ada perubahan. Di bagian ini sort address, lalu kita bikin 1, apply, oke. Ini 2, apply, oke. 3,
play. Oke. Nah, berarti kesalahan kita tadi adalah di source address-nya, bukan networknya tapi IP-nya. Sehingga sekarang kita cek di bagian queue list-nya. Di sini sudah bergerak baik uplink maupun downlink untuk seluruh klien. Jadi tadi trouble-nya adalah di sini. Source address-nya adalah IP masing-masing klien. Jadi tidak pakai per 24 lagi. Kalau awalnya kita masukkan adalah networknya. Jadi yang benar adalah IP address masing-masing tanpa per 24. Oke, sekarang sudah berhasil. Lalu di sini kita lihat bahwa menurut keterangan di sini bahwa jika kapasitas downlink dan uplink itu sudah mendekati, atau jika kapasitas downlink maupun uplink itu masih di bawah limit, maka tampilan warna name-nya ini di sini masih hijau. Dan ini sekarang masih hijau. Karena kapasitasnya masih berada di bawah limit add atau maksimum limit. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ini bekerja untuk membatasi bandwidth-nya? Sementara di sini kan kita menggunakan klien menggunakan PC, PCS yang tidak ada fasilitas untuk mendownload. Maka agar kita bisa melihat apakah ini berhasil untuk melimit, maka kita harus mengganti max limitnya ini maupun limit add-nya menjadi kira-kira sebesar dari paket yang digunakan untuk melakukan ping. Kalau ping di sini digunakan 84 byte. Sementara yang di limit adalah 96 kilo dan 32 kilo untuk downlink uplinknya. Nah, agar kita lihat ini berfungsi atau tidak, maka coba kita tes di PC klien 1 dahulu. Kita ganti 96K ini, kita hilangkan K-nya, coba apakah berfungsi. Nah, jika kita ganti dari 96.000 menjadi 96, itu berarti byte untuk menjalankan ping ternyata yang hanya sebesar 84 byte. Di situ sudah dianggap datanya itu sudah melebihi kuota yang diberikan. Itu berarti dengan menggunakan perintah ping pada klien 1, maka itu sudah menggunakan data melebihi 96 atau 192 kbps. Bukan kbps, tapi 192 byte. Nah, ini berarti konfigurasi ini sudah berhasil untuk melakukan limit pada sebuah jaringan, baik yaitu untuk kalau ping tadi di sini dianalogikan sebagai downlink ya, mengambil data dari jaringan. Coba sekarang kita cek di klien 2 misalnya. Kita ganti ini misalnya menjadi 100, ini 200. Apakah ada perubahan? Masih merah juga. Jadi sebenarnya ada 3 indikator di sini, warna hijau normal, warna merah melebihi, dan warna kuning adalah mendekati batas limit. Nah, sekarang kita ganti ini menjadi misalnya 1K aja. 1K.
coba bikin 1K. Apakah sudah termasuk melimit untuk paket ping ini aja, untuk melakukan ping. Ini kan pengujian menggunakan ping, apakah berhasil. Nah, ternyata 1K juga udah di atas normal. Kita naikkan coba misalnya 1, atau kita buat 1200, 1300. Nah, dengan 1200, 1300 sepertinya itu adalah batas yang antara normal dan tidak, sehingga di sini warnanya jadi warna kuning, menunjukkan bahwa paket perintah ping itu hampir mencapai 1200 byte ukurannya, sehingga di sini warnanya menjadi warna kuning. Jadi dengan demikian kita anggap bahwa limit konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Query untuk melimit downlink dan uplink ini sudah berhasil dengan baik. Nah, untuk melihat pengujian menggunakan uplink, nah barangkali hampir sama dengan downlink tadi, karena klien kita bukan klien PC host yang bisa digunakan misalnya untuk, kalau PC host kan bisa digunakan untuk mendownload atau mengupload sebuah file ke internet. Nah, sementara di dalam topologi kita ini PC-nya adalah sebuah PC PPCS, yaitu sebuah PC virtual yang hanya bisa menjalankan ping. Maka akan kesulitan kita untuk menguji bagaimana pengujian uplinknya. Jadi pada garis besarnya, dengan melakukan pengujian pada downlink tadi, maka konfigurasi yang kita lakukan ini sudah berjalan dengan baik. Baik, demikianlah konfigurasi manajemen bandwidth menggunakan Query dan Menggel pada Mikrotik. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.